Visual tools lainnya yang dapat memberi gambaran atau pandangan untuk dataset kita adalah Code Relations Browser. Dan di Code Relations Browser akan menunjukkan kita seberapa sering kode-kode bertumpukan atau overlap satu sama lain. Jadi Anda memiliki kode-kode tersebut di sumbu Y dan sumbu X. Untuk memulainya, bahkan sebelum kita mengklik pada Code Relations Browser, kita bisa memilih atau membatasi kode mana yang akan kita tunjukkan. Jadi untuk topik yang sangat menarik di Interview Guide Topics, saya bisa memulai dengan mengaktifkan kode ini. Di sini saya akan klik kanan dan pilih Activate, atau alternatifnya saya cukup tahan Ctrl dan klik di kode ini. Jadi akan lebih cepat untuk mengaktifkan dan nonaktifkannya. Sekarang saya punya kode-kode yang sudah aktif yang akan muncul nanti di sumbu Y. Sekarang jika saya ke Visual Tools dan pilih Code Relations Browser, Anda akan melihat window yang menanyakan apakah saya ingin membatasi sumbu Y saya hanya untuk kode-kode yang aktif. Dan sekarang ini saya pilih iya. Lalu window berikutnya memungkinkan kita untuk memilih kode yang mana yang kita inginkan di sumbu X. Untuk sekarang, kita hanya memiliki pilihan untuk mengaktifkan atau memilih kode level pertama atau subkodenya. Sebagai contoh, sekarang kita ingin membandingkan Interview Guide Topics dan seberapa sering kode-kode ini bertumbukan satu sama lain di Interview Guide Topics dan Day-to-Day Issues. Lalu saya pilih OK. Code Relations Browser akan muncul. Seperti yang kita lihat, kode-kode yang telah kita aktifkan ada di sini di bagian sumbu Y. Dan kode-kode yang telah kita pilih di window kedua ada di sini di sumbu X. Kita bisa mengatur jarak satu-satu seperti yang kita inginkan, atau kita bisa gunakan 3 pilihan ini di atas untuk mengganti tampilannya. Namun sekarang, saya pilih yang pendek ini, di icon yang kecil. Lalu kita bisa lihat visualisasi pada setiap titik-titik ini, kode-kode mana yang saling bertumpukan atau yang paling bertumpukan. Sebagai contoh, jika saya ingin melihat kode apa yang paling bertumbukan di kode overall, jika lihat di sini, relationship menunjukkan titik paling tebal yang mana menunjukkan bahwa ini adalah kode yang paling overlapping atau bertumpukan. Jika kita arahkan mouse ke sini, kita lihat nama kode dan nomor dari interseksinya yaitu 8. Code Relations Browser ini disebut juga Theory Development Tools. Jika Anda ingin membuat teori tentang apa yang paling mempengaruhi kepuasan hidup sebagai contoh, sangat mudah untuk kita melihatnya dari sini bahwa kode yang mana yang saling bertumpukan. Jadi orang yang membicarakan tentang kepuasan hidup, mereka juga membicarakan tentang relationship. Dan bisa dilihat bahwa relationship adalah indikasi paling penting untuk kepuasan hidup secara keseluruhan. Kita juga bisa mencari tahu dengan mengklik titik ini dan membaca contoh-contoh tersebut yang saling bertumpukan. Sekarang kita lihat contoh-contoh yang saling bertumpukan. Mereka membicarakan tentang kepuasan hidup dan keluarga dan juga relationship. Jadi kita dapat pandangan lebih spesifik kenapa mereka saling bertumpukan. Ada juga beberapa cara lain untuk bekerja dengan data ini. Coba lihat di menu toolbar dan pilih untuk menampilkan visualisasi ini dengan Excel table. Kita bisa pilih untuk mengekspor atau sebagai file Excel. Sebagai file PNG, kita juga bisa mengambil snapshot yang akan menunjukkan gambar setepat yang ingin kita lihat. Kita bisa mengatur window ini dengan ukuran yang kita inginkan atau hanya ingin menunjukkan bagian yang kita inginkan. Lalu kita punya pilihan column width. Kita juga memiliki icon show values. Jika saya klik, saya bisa melihat angka-angka pasti dari kode yang bertumpukan. Atau jika Anda tidak ingin terlalu spesifik ke overlaps, jadi sebagai contoh, kita lihat kode yang mana yang dekat dengan kode-kode lain. Itulah yang dibuat oleh icon ini dengan melihat dan menghitung apabila kode-kode ini dekat dengan yang lainnya. Lalu, jika saya klik di sini, Anda bisa lihat ada yang sedikit berubah. Lalu, untuk lebih spesifik apa yang lebih dekat, saya bisa klik di Options.
Dan di sini kita bisa atur apakah harus di paragraf yang sama atau beda satu paragraf dari satu sama lain. Kita juga memiliki pilihan untuk mengganti dari bentuk kotak ke bulat. Lalu ada pilihan untuk menyesuaikan dengan dasar dokumen. Atau kata lainnya, ini hanya akan menghitung berapa banyak dokumen yang saling bertumpukan. Sangat membantu mungkin Anda mempunyai health dan recreation saling bertumpukan 10 kali, tapi 9 dari itu saling bertumpukan di satu dokumen. Jadi kita bisa cek dengan klik di document based, lalu akan hanya memasukkan total nomor dari dokumen yang ada saling bertumpukan. Di sini, recreation bertumpukan dengan health di dalam 4 dokumen berbeda. Icon di sini adalah untuk merefresh. Jika Anda telah melakukan beberapa coding, Anda bisa klik di refresh untuk memulainya lagi. Lalu icon I berwarna putih di dalam lingkaran biru akan membawa Anda ke pilihan Visual Tools untuk membaca tentang Code Relations Browser, dan pria yang berlari ini memiliki fungsi yang sama seperti tanda X di atas ini untuk menutup Code Relations Browser.